Video ini dirancang untuk membantu proses pembelajaran, dengan harapan dapat memberikan stimulus pada tiga bagian penting dalam pembelajaran yaitu emosional, intelektual dan psikomotorik. Metode pembelajaran ini cocok untuk generasi digital saat ini karena tiga alasan. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Kedua, membuat peserta didik lebih gampang mempelajari dan memahami materi pembelajaran. Dan ketiga, membuat peserta didik lebih tertarik untuk membuat video pembelajaran sesuai dengan materi yang ingin mereka sajikan. Selamat datang di program studi D4 Teknik Energi. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang teknik pembakaran, dengan pokok bahasan, 1. Prinsip pembakaran, 2. Rasio udara bahan bakar, 3. Udara berlebih, 4. Tipe pembakaran senyawa hidrokarbon. Prinsip pembakaran bahan bakar sejatinya adalah reaksi kimia bahan bakar dengan oksigen dan menghasilkan sejumlah energi. Energi yang dilepas pada proses pembakaran dinyatakan sebagai entalpi pembakaran. Berikut ini adalah visualisasi proses pembakaran senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana menilai suatu pembakaran berlangsung efisien atau tidak? Hal ini dapat diketahui dari angka perbandingan antara jumlah udara aktual dengan jumlah udara teoritisnya, atau dengan melihat kelebihan udara aktual dari kebutuhan teoritisnya. Berikut ini ditampilkan kurva hubungan udara berlebih dengan komposisi gas buang.
pada laju udara di bawah kebutuhan teoritisnya. Titik A, semua karbon dalam bahan bakar tidak semuanya diubah menjadi CO2, tetapi lebih banyak CO yang dihasilkan. Pada titik di mana udara stoikiometrik terpenuhi, pada titik C, semua karbon dapat seluruhnya diubah menjadi CO2 pada sistem ideal. Kondisi ini tidak pernah dapat dicapai. Operasi pembakaran normal, titik D, dapat dicapai dengan menambah sedikit udara di atas kebutuhan stoikiometriknya. Untuk mencapai pembakaran lengkap, pada kondisi ini, CO2 pada level maksimumnya, dan produksi CO pada level minimumnya. Cara kerja oil burner pada prinsipnya adalah mencampurkan minyak dan udara untuk menghasilkan pembakaran. Untuk mengontrol aliran udara yang masuk ke burner digunakan baling-baling yang pada dasarnya adalah plat stasioner, yang dapat menyebabkan udara berputar-putar dan bercampur dengan minyak. Minyak kemudian diubah menjadi titik-titik air sebelum bercampur dengan udara dan terbakar. Contoh gambar ini adalah penyemprot mekanik yang bergantung pada tekanan minyak. Melewati nozzle untuk menghasilkan kabut halus, bahan bakar memasuki alat penyemprot keluar melalui nozzle dalam bentuk tetesan kecil lalu disemprotkan ke area pembakaran dalam bentuk kabut halus. Berikut alat penyemprot yang mengalirkan minyak dan udara melalui tabung keluar ke nozzle yang ada di kepala penyemprot menghasilkan uap campuran minyak dan udara. Minyak disuplai ke kepala penyemprot yang mengarahkan minyak ke jalur uap berkecepatan tinggi. Udara memecah minyak menjadi kabut seperti kabut memasuki area pembakaran, sehingga minyak lebih mudah menyala dan terbakar. Untuk memulai kabut minyak terbakar digunakan pemantik. Pemantik ini terdiri dari perangkat pemicu dan alat penyemprot terpisah yang berfungsi untuk menghidupkan burner. Minyak mengalir ke alat penyemprot utama dan mulai menghasilkan kabut minyak, sehingga kabut minyak itu menyala dan proses pembakaran pun dimulai. Ini adalah gas burner atau burner yang berbahan bakar gas. Gas burner ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu inlet, kontrol tekanan bahan bakar, filter, dan burner utama. Pada inlet, terdapat regulator yang berfungsi sebagai pengatur aliran bahan bakar gas. Kemudian, ada juga pressure gauge yang berfungsi sebagai sensor tekanan. Pada burner utama terdapat panel kontrol yang berguna untuk mengatur kondisi operasi dari burner. Selain itu, burner ini dilengkapi dengan blower yang berfungsi sebagai penyuplai udara untuk proses pembakaran di burner. Terdapat pula blast tube yang berfungsi sebagai tempat penyalaan. Di dalam blast tube terdapat spouts yang berfungsi untuk menyemprotkan gas ke dalam blast tube. Kemudian, terdapat plat stasioner yang berupa baling-baling yang berfungsi sebagai pengontrol sirkulasi udara yang masuk ke blast tube. Lalu, bagaimana mekanisme pembakaran pada gas burner? Mari kita simak penjelasannya. Bahan bakar gas yang berupa gas LPG dialirkan masuk ke burner utama melalui inlet dengan melewati regulator dan pressure gauge. Gas yang telah melalui inlet akan dialirkan ke blast tube, lalu bercampur dengan udara dari blower sehingga terjadi penyalaan api.
Berikut ini adalah burner untuk bahan bakar padat. Burner ini terdiri dari inlet, blower dan juga ruang pembakaran. Proses pembakaran dimulai dari pemasukan bahan bakar. Di sini bahan bakar yang digunakan berupa pelet. Kemudian dengan menggunakan skru conveyor, pelet masuk ke ruang pembakaran. Selanjutnya dilakukan penyalaan api dengan menghidupkan pemantik. Lalu menghidupkan blower yang berfungsi sebagai penyuplai aliran udara yang dibutuhkan untuk reaksi pembakaran dan juga fluidisasi. Berikut ini disajikan materi praktik teknik pembakaran. Standar operasional prosedur liquid burner. 1. Mengisi tangki bahan bakar. 2. Menyalakan kompresor udara. 3. Mengontrol nozzle burner. 4. Mengalirkan bahan bakar. 5. Mengalirkan udara kompresor. 6. Menyalakan burner menggunakan fire gun. 7. Mengatur laju alir udara dan bahan bakar, sampai nyala api stabil. 8. Mencatat rasio udara bahan bakar. 9. Mengambil sampel gas buang dan menganalisis komposisinya. 10. Mencatat temperatur gas buang. Standar operasional prosedur gas burner. 1. Menyiapkan tabung LPG 3 kg. 2. Menyalakan kompresor udara. 3. Mengontrol nozzle burner. 4. Mengalirkan gas LPG. 5. Mengalirkan udara kompresor. 6. Menyalakan burner menggunakan fire gun. 7. Mengatur laju alir udara dan bahan bakar, sampai nyala api stabil. 8. Mencatat rasio udara bahan bakar. 9. Mengambil sampel gas buang dan menganalisis komposisinya. 10. Mencatat temperatur gas buang. Standar operasional prosedur coal burner. 1. Mengisi storage pulverized coal. 2. Menyalakan kompresor. 3. Pengontrol nozzle burner. 4. Mengalirkan bahan bakar. 5. Mengalirkan udara kompresor. 6. Menyalakan burner menggunakan fire gun. 7. Mengatur laju alir udara dan bahan bakar, sampai nyala api stabil. 8. Mencatat rasio udara bahan bakar. 9. Mengambil sampel gas buang dan menganalisis komposisinya. 10. Mencatat temperatur gas buang.